Kata milisan yang kalau mobile yang sama-sama kita hormati Ketua RW 09 Pak Hasan dan juga para Ketua RT yang hadir, RT 8, RT 5 tuan rumah, nah, Ketua BKM, LPM ya, dan juga Ketua DPR Jati Cempaka, DPR PKS Pak Wiwit, serta pengurus lainnya BPKK DPR Jati Cempaka yang saya hormati, yang dibanggakan. Dan juga ada kader yang dekat jauh wilayahnya, ada siapa? Bang Haryadi, kemudian Bang Emil, Mbak Wiwin ya. Baik, pertama-tama tentu kita panjatkan bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini bisa berkumpul bersilaturahim. Ya, saya sebagai Ketua DPRD pada hari ini saya bersilaturahim. Sebenarnya sih kalau RW 9 udah nggak asing lagi Pak Hasan ya. Saya sudah keliling-keliling melihat yang pertama usulan dari Pak RW tentang perbaikan drainase, termasuk juga perbaikan jalan. Ya, tadi sudah diceritakan baik pada saat perubahan 2022, kemudian juga yang murni. Ya, saya tidak perlu banyak, yang tahu Pak Hasan dan juga Pak RW kalian. Ya, sudah cerita banyak. Ya, kalau saya ingat banget di RT 8 waktu lagi reses katanya banyak nenek-nenek pada jatuh. Ya, Pak Sebudin ya. Itu kan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah rapi. Termasuk juga drainasenya. Udah rapi kan? Udah rapi, alhamdulillah. Jadi ini yang bisa kita lakukan, bahwa Partai Kadra itu selalu memberikan kebaikan, kemanfaatan bagi masyarakat, ya. Sehingga pada akhirnya infrastruktur yang ada di lingkungan RW 9 alhamdulillah sudah mulai tertata, sudah bisa dinikmati. Yang tadinya kalau hujan air drainasenya gotnya naik, sekarang sudah lancar. Yang tadinya jalannya istilahnya tidak nyaman, berlobang gitu ya, bahkan diceritakan oleh Pak RT 8 gitu ya, banyak orang tua yang kemudian jatuh baik mengendarai motor dan juga jalan, alhamdulillah sudah rapi. Jadi ini ya komitmen. Jadi kalau kami dari PKS selalu berupaya ingin memberikan kebaikan bagi masyarakat dan tidak ingin menyusahkan. Ya, nah oleh karena itu satu hal lagi, saya nggak tahu RW 9 sempat menyampaikan usulan nggak pada saat di advokasi pendidikan, ya. Tapi itulah sebagai wakil rakyat, HP selalu standby. Ya, walaupun saya sedang ibadah, masuklah WA baik dari Pak RW maupun dari salah satu tim yang ada di Jati Bening. Ya, ceritanya sungguh menyedihkan. Waktu tolong Pak Ustadz ini, ya ada ibu-ibu warga saya datang nangis. Kenapa? Karena anaknya mau sekolah SMP Negeri 20. Ya. Karena apa? Karena nggak masuk katanya. Kan biasa tuh. Ya kan daftar urut hilang lagi, mental lagi. Ya, akhirnya alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya sudahlah. Padahal prosesnya begitu cepat. Ya karena ya sudah, karena posisi saya sedang di Mekah, langsung juga saya hubungi gitu ya, saya bilang ini warga saya tidak mampu ya, jadi warga yang memang orang tuanya tidak mampu, yang bekerjanya membantu tetangganya menyuci lah bahasanya, ya kan, berapa sih istilahnya pendapatannya, mungkin ibu-ibu juga sudah paham kan. Karena prinsip saya, bagi masyarakat yang tidak mampu ya tinggal di Bekasi, dalam hal ini mungkin Pondok Gede, diperkecil lagi di Jati Cempaka, itu punya hak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang gratis, baik SD negeri maupun SMP negeri. Alhamdulillah akhirnya semuanya tiga-tiganya masuk, termasuk juga yang daftar-daftar sebelumnya gitu ya. Tidak ada satupun ya, karena saya sudah pesan sama yang mengkoordinir, jangan dimintakan. Karena Partai PKS selalu melayani, selalu membantu kepentingan masyarakat rakyat yang tidak mampu. Ya, bersama PKS kita selalu melayani masyarakat. Kenapa? Karena PKS itu bukan milik saya di struktur sebagai ketua MPD. Tapi milik siapa? PKS milik siapa? Bukan miliknya Pak Wiwin sebagai ketua DPR.
PKS itu siapa? Milik rakyat, milik masyarakat. Ya, karena itu milik masyarakat, karena masyarakat harus dibantu, harus dibela, ya kepentingannya. Tadi urusan pendidikan sudah, kemarin juga saya cerita juga urusan jaminan pendidikan, mendapatkan jaminan kesehatan. Termasuk juga sebenarnya jaminan sosial yang adanya bantuan itu memang besarnya dari pusat. Kenapa? Karena memang amanah konstitusi, amanah undang-undang seperti itu. Bagi masyarakat yang tidak mampu, apalagi kemarin kena COVID gitu ya, kemudian kondisi ekonomi kita lemah, maka ada namanya bantuan tunai langsung gitu ya, dan sekarang masih mengalir. Kalaupun bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota itu sifatnya stimulan saja, tambahan saja. Kenapa? Karena anggarannya tidak cukup. Kalau semuanya diberikan untuk sosial bisa, cuman akhirnya jalan tidak bisa dibangun, perbaikan drainase atau got ya tidak bisa dibangun, ya puskesmas tidak bisa dibangun. Kenapa? Karena semuanya dialokasikan untuk dana sosial dan itu tidak boleh. Ya, dana sosial boleh diberikan langsung kepada warga yang mampu, itu terbatas dan terbatas. Ya, makanya diingatkan juga tidak ada warga yang kemudian kelaparan. Ya, saya sudah menandatangani dengan Pak Wagub juga, dengan PLT, dengan beberapa bupati dan juga wali kota, ya, terkait dengan gizi buruk atau disebut dengan stunting. Ya, jadi kalau gizi buruk ada di RT 5, Pak RT, pastikan itu segera ditangani. Ya, laporkan dan nanti sampaikan lagi ke dinas terkait. Kenapa? Karena harus diatasi dan sudah ada programnya, bahkan sudah ada anggaran baik dari kota, pusat pun sudah menggelontorkan anggaran di tahun 2023. Jadi bagaimana kita akan menurunkan angka yang disebut gizi buruk atau stunting. Ya, mudah-mudahan di RW 9 khususnya RT 3 tidak ada. Ya, Pak RT nggak ada ya? Ada. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Jangan sampai ada. Jangan sampai juga ada warga yang kemudian kelaparan, nggak bisa makan. Ya, itu nggak ada ceritanya. Di kota masalahnya ini kota gitu ya. Kita sudah menyiapkan anggaran kaitan dengan masalah kebutuhan pangan. Ya, nanti tinggal dikoordinasikan oleh Pak RT dan Pak RW. Kalau memang kelaparan, ya tinggal sampaikan saja. Nanti akan di follow up. Ya, jadi ini ya tanggung jawab kita bersama gitu ya. Saya sebagai ketua DPRD dari fraksi PKS selalu berupaya menghadirkan anggaran-anggaran untuk kepentingan masyarakat. Jadi dipastikan ya. Nah, ini juga sedang dibahas untuk 2024. Jadi nanti dilihat nih, jangan sampai ada hal-hal yang kemudian tidak bisa dibayarkan, termasuk PBB. Saya nggak tahu nih di RW 8 khususnya RT 9 ada nggak yang nunggak? Ada. Ya, saya sudah pastikan ini yang nunggak harus tagih. Kalau enggak mampu ya pastikan aja udah dibabasin aja, saya bilang. Ya, jadi kalau memang tidak mampu sama sekali untuk bayar PBB, bahkan nggak perlu dibebaskan aja dengan kriteria tertentu. Ya, ini juga sudah disampaikan supaya jangan sampai akhirnya kita punya hutang dengan pemerintah daerah. Kalau mau sanggup ya silakan dibayar, dikasih sekian gitu ya. Kenapa? Karena PBB adalah pajak, itu kewajiban warga, kewajiban masyarakat. Karena dananya untuk siapa? Dikembalikan lagi untuk warga, baik untuk dana pendidikan, dana kesehatan, termasuk dana perbaikan infrastruktur. Ya, jadi ini yang harus dipahami sehingga kalaupun sekarang sudah menikmati jalannya mulus, enak gitu ya, drainasenya bagus gitu ya, termasuk juga penerangannya. Pak RW udah ada kan? Alhamdulillah. PJU, jadi jalan nggak gelap lagi gitu ya. Itu semua duitnya bukan duit wali kota, duitnya bukan duit anggota DPRD, tapi duit siapa? Duit masyarakat sudah kita kembalikan. Nah, fungsi anggota dewan adalah mengatur alokasinya. Itulah jajal ihsan ilal ihsan. Itu Allah ya yang berfirman dalam Quran.
Ya. Jadi tidaklah kebaikan itu kecuali dibalas dengan kebaikan. Ya, jangan kebaikan dibalas dengan keburukan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan selamat Ibu bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh DPR PKS Jatinegara, dan mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Kemudian Ibu bisa menikmati tadi door prize-nya, nanti mungkin ada ditambahkan oleh panitia, termasuk yang tadinya belanja minyak 12.000 sekarang dikurangi, saya subsidi menjadi 8.000. Senang nggak Bu? Senang Bu? Harus mensyukuri sekecil apapun pemberian yang diberikan orang, harus kita syukuri. Ya, nanti ditambah lagi ya, karena sudah disampaikan bahwa la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka aku akan tambah. Ya, baik, kita bacakan nomor suratul Fatihah. Ibu mau kak saya doakan? Mau pergi haji? Mau umroh? Anaknya selalu sehat? Kemudian rezekinya dimurahkan, kemudian para suaminya kemudian dimudahkan dalam mencari rezeki, termasuk anak-anaknya dimudahkan untuk menyelesaikan pendidikan baik yang SD, SMP, SMA, bahkan yang sarjana, kemudian dimudahkan untuk mencari pekerjaan. Niatkan di dalam hati ya, mintanya bukan sama saya, mintanya kepada siapa? Allahus Samad. Allah tempat bergantung ya kita. Ya, segala urusan kita curhatnya jangan kepada manusia. Kalau sering-sering curhat kepada Pak RW, kesian Pak RW, pusing kata Pak RW. Kalau Pak RW bisa nanganin, Pak RT bisa nanganin, nggak masalah. Ya kan? Baru datang satu tok-tok Pak RW curhat, bagaimana benangnya gini-gini, datang lagi. Belum selesai Pak RW narik napasnya, datang lagi warga. Datang lagi RT. Kenapa? Boleh, memang itu kewajibannya didengar. Tapi curhatan yang sesungguhnya yang insya Allah bisa didengar, curhat kita kepada siapa? Pada Allah. Apalagi curhatan itu kita sampaikan di sepertiga malam. Ya, kita minta apa aja. Ibu belum punya TV, minta sama Allah TV. Belum punya radio, kalau perlu radio kan, paling mobil. Mau pergi haji, minta. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya, karena semuanya ya, kalau memang sudah ida aroda syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau memang Allah menghendaki semuanya jadi. Kan nggak tahu tiba-tiba tahun ini saya pergi haji, saya nggak tahu, saya tidak ada rencana, gitu ya. Semuanya takdir pada Allah. Memang saat 2 minggu, saya ingat 2 minggu sebelum berangkat, begitu saya nyetel YouTube, saya biasa terkadang tiap pagi ya kan melihat suasana Mekah gitu ya. Pas saat itu sedang saya lupa sholat subuh atau sholat zuhur, begitu indahnya pemandangan di Ka'bah, orang sedang sujud ya, orang sedang ruku dengan pakaian ihram serba putih, merinding saya, nangis saya, ya Allah, saya ingin ke Ka'bah, saya ingin kalau bisa tahun ini bisa menaikkan ibadah haji. Alhamdulillah, ternyata keinginan saya akhirnya malaikat ya kebaikan di sisi kanan sisi saya kemudian mengaminkan, akhirnya dikabulkan. Ya, ketika saya perjalanan, saya telepon Pak Ketua sama Ketua Kepala Departemen Agama, ini tolong hari ini juga ada lunasi. Waduh. Ya alhamdulillah masih ada tabungan, istri saya juga masih ada tabungan gitu ya. Jadi hajinya haji reguler, bukan haji plus ya. Yang senang-senang kalau plus. Apa? Mau ke Masjidil Haram itu tinggal jalan kaki ya paling beberapa langkah. Kalau saya, pondokan saya ke Masjidil Haram jaraknya hampir 4 kilo. Kira-kira dekat nggak Bu? Nah, itu jalan kaki Bu ketika umroh ya, bolak balik. Begitu juga pada saat di Mina mau melempar jumroh, itu juga hampir 3 kilo lebih ya, harus bolak balik. Saya ngambil yang 3 kali
Kira-kira enak gak Bu? Enak, nikmati, bersyukur. Disitulah ya menikmati butuh apa? Pengorbanan dan butuh kesabaran. Insya Allah orang-orang yang berkorbannya untuk Allah begitu maksimal, kemudian sabar, maka insya Allah Allah akan ganti apa yang sudah dilakukan, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita istighfar, Ibu konsentrasi ya. Bentar, konsentrasi, minta sama Allah, terserah yang mintakan Ibu, saya nggak tahu, terserah minta pada. Kemudian nanti setelah itu sama-sama kita bacakan Ummul Quran Surah Fatihah. Mudah-mudahan nanti para malaikat pun mengaminkan. Insya Allah saya juga Fatihah. Baik, mudah-mudahan para malaikat mengaminkan dan kemudian dikabulkan. Apa dikabulkan kita tidak tahu. Yang penting kita terus bersemangat dan demikian. Dan Allah wa ikhwanimain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.